Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syedi Firdaus, NPM 2315061118. Ini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan dan juga desain dari sistem informasi restoran. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Jadi di analisis kebutuhan itu ada fungsional dan non-fungsional. Untuk yang fungsional itu ada 7 kebutuhan. Yang pertama itu ada pemesanan makanan, lalu penyediaan penyajian makanan. Selanjutnya ada manajemen stok bahan baku, manajemen pelanggan, manajemen keuangan dan pembukuan, laporan dan analisis, dan terakhir ada keamanan data. Untuk pemesanan makanan, sistem diharapkan bisa digunakan untuk pemesanan makanan secara online atau datang ke restoran. Misal jika memesan di tempat atau langsung datang ke restoran, sistem bisa mencetak atau mengirimkan pesanan secara otomatis ke dapur. Dan sistem mendukung berbagai metode pembayaran seperti tunai, kartu kredit, atau debit, atau pembayaran digital atau e-wallet. Dan jika memesan secara online, sistem harus mendukung pemesanan makanan melalui aplikasi atau website. Lalu pelanggan dapat memilih menu, melihat deskripsi dan harga sebelum melakukan pemesanan. Lalu sistem harus mengirim notifikasi pesanan online ke dapur setelah pesanan dikonfirmasi. Yang kedua itu ada penyediaan dan penyajian makanan. Jadi penyediaan dan penyajian makanan itu sistem harus memungkinkan dapur atau melihat pesanan yang diterima secara real time melalui perangkat layar atau printer. Dan pelayan harus dapat menerima notifikasi ketika makanan siap disajikan. Sehingga nantinya bisa dikirim jika misalnya memesan secara online. Lalu ada manajemen stok dan bahan baku. Sistem mampu melacak penggunaan bahan baku setiap kali pesanan diproses. Misal ada dari barang ini yang dipakai, dia akan langsung berkurang sesuai dengan pemakaiannya. Sistem juga mendukung pencatatan pembelian bahan baku dari pemasok, pencatatan dari supplier, dan juga penggunaannya. Selanjutnya itu ada manajemen pelanggan. Jadi di sini sistem harus bisa menyimpan, mengelola informasi pelanggan seperti nama, kontak, riwayat pesanan, dan preferensi makanan. Lalu sistem harus mendukung program loyalitas pelanggan dengan fitur pengumpulan poin dan pemberian diskon atau penawaran khusus. Seperti ini, diskon. Sistem harus mendukung penyimpanan feedback atau komplain pelanggan dan memudahkan manajer untuk menindaklanjutinya. Jadi harus bisa masukkan saran atau keluhan, bisa ada promosi diskon. Selanjutnya manajemen keuangan dan pembukuan. Jadi sistem harus bisa mencatat semua transaksi ini. Sistem juga menyediakan laporannya itu ke keuangan harian, mingguan, dan bulanan mencakup total pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan. Sistem juga harus mampu memungkinkan pencatatan pengeluaran yang berkaitan dengan pembayaran gaji pegawai, pajak, dan pembelian bahan baku atau supplier. Selanjutnya itu laporan analisis. Jadi sistem harus bisa mampu menghasilkan laporan dari laporan penjualan, kinerja pegawai, kepuasan pelanggan, atau laporan profitabilitas atau pendapatan, dan mendukung analisis data untuk membantu manajer membuat keputusan selanjutnya.
misalnya tren penjualan, menu perilaku, atau waktu puncak restoran. Selanjutnya itu adalah data. Jadi sistem menyimpan data dari pelanggan, lalu dia bisa menjaga keamanannya juga, dan yang lain juga. Selanjutnya itu ada kebutuhan non fungsional, ada 8. Yang pertama itu ada kinerja. Jadi sistem harus mampu menangani sejumlah besar transaksi pada saat restoran penuh tanpa mengalami penurunan kinerja. Dan respon waktu dari sistem untuk prosesan pemesanan dan pembayaran tidak boleh lebih dari 3 detik. Lalu kedua itu ada keandalan. Sistem memiliki uptime minimal 99%, terutama selama dia operasional restoran. Lalu sistem harus memiliki mekanisme backup otomatis untuk memastikan tidak ada data yang hilang jika terjadi kegagalan sistem. Yang ketiga itu ada skalabilitas. Jadi sistem harus dapat di-upgrade untuk menampung peningkatan jumlah pesanan, baik kasih restoran maupun melalui pesanan online. Lalu sistem harus mendukung penambahan outlet baru jika restoran berkembang menjadi beberapa cabang. Keempat tuh keamanan. Sistem harus menerapkan enkripsi pada semua data sensitif, data pelanggan, transaksi, stok, untuk mencegah akses tidak sah. Lalu sistem harus menyediakan fitur autentikasi pengguna yang kuat. Dan setiap tindakan yang dilakukan pengguna di sistem harus dicatat dalam log untuk keperluan audit. Yang kelima itu ada kemudahan penggunaan. Jadi antar muka harus mudah dipahami oleh staf restoran dengan pengertian minimal. Aplikasi atau website untuk pemesanan online harus ramah pengguna, responsif, dan mudah diakses baik di desktop maupun perangkat mobile. Lalu untuk portabilitas, 6 itu sistem harus dapat diakses dari berbagai perangkat. Lalu sistem harus dapat berjalan di berbagai platform, baik di server lokal atau cloud, tergantung pada kebutuhan restoran. Tujuh untuk pemeliharaan, sistem harus dirancang dengan struktur yang modular untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan di masa depan. Sistem harus mendukung pembaruan perangkat lunak tanpa harus menghentikan operasi restoran. Yang terakhir itu ada kompatibilitas. Jadi sistem harus kompatibel dengan perangkat POS yang sudah ada di restoran seperti printer, CNC, dan perangkat pembayaran digital. Sistem harus dapat diintegrasikan dengan software atau aplikasi pihak ketiga jika diperlukan, seperti sistem akuntansi atau sistem masuk bahan baku. Selanjutnya itu ada desain. Jadi konsep desain yang di sini kami gunakan itu ada 4. Yang pertama itu ada desain arsitektur sistem. Jadi ini sistem ini dirancang agar fleksibel, mudah dikembangkan, dan mudah mendukung skalabilitas untuk masa depan. Desain arsitektur ini, hmm, jadi desain arsitektur sistem terdiri dari 3 lapisan utama. Lapisan pertama itu adalah lapisan front end atau presentasi. Jadi ini pengguna yang dilayani. Jadi pengguna yang dilayani oleh lapisan front end ini ada pelanggan untuk pemesanan online, kasir, pelayan, koki, manajer restoran, dan admin staff. Dan teknologinya itu ada website responsif atau aplikasi mobile untuk pelanggan melakukan pemesanan online. Antar muka pos berbasis desktop atau tablet untuk penggunaan di restoran. Untuk itu untuk kasir atau pelayan. Layar atau printer dapur untuk koki menerima pesanan makanan. Fiturnya itu ada antarmuka pengguna yang intuitif untuk pelanggan dan staf restoran dengan navigasi yang mudah dan waktu pemrosesan cepat. Visualisasi laporan untuk manajer restoran, termasuk dashboard yang menampilkan KPI restoran. Lalu notifikasi real-time pada antarmuka pelayan dan koki untuk melacak status pemesanan. Lapisan kedua itu ada lapisan logika bisnis atau backend. Jadi fungsi utamanya itu adalah untuk memproses pesanan makanan dan meneruskan informasi pesanan ke dapur. Lalu mengelola stok bahan baku, pembaruan otomatis setiap kali pesanan diproses. Mengelola data pelanggan, transaksi keuangan, dan pelaporan. Dan teknologi yang digunakan itu ada framework backend yang mendukung integrasi, misalnya itu ada Node.js, Django untuk Python atau Laravel.
Lalu menggunakan API, RESTful API untuk yang menghubungkan aplikasi front end dengan sistem back end. Lalu ada microservice arsitektur untuk mendukung modularitas di mana setiap layanan dapat dikembangkan dan dikelola secara terpisah. Yang ketiga, lapisan terakhir itu udah lapisan database. Desain yang kedua itu ada desain antarmuka pengguna atau user interface. Jadi desain UI ini berfokus pada kemudahan pengguna, kecepatan akses, dan memberikan pengalaman yang baik pada pengguna, baik staf, restoran, maupun pelanggan. Untuk user interface ini dibagi tiga lagi, ada antarmuka untuk pelanggan, antarmuka pos untuk kasir atau pelayan, dan antarmuka untuk manajer restoran. Jadi untuk pelanggan itu ada tampilan menu. Jadi menu yang ditampilkan itu ada kategori makanan, deskripsi, harga. Jadi pelanggan dapat menambah atau menghapus item pesanan dengan mudah. Lalu ada keranjang belanja. Fitur ini untuk melihat item yang telah dipesan sebelum konfirmasi. Lalu ada metode pembayaran, opsi pembayaran digital, dan integrasi dengan berbagai platform pembayaran, e-wallet, kartu kredit, atau debit. Selanjutnya, status pesanan. Setelah pesanan dilakukan, pelanggan harus bisa melacak status pesanan mereka secara real time. Yang kedua itu antarmuka untuk kasir atau pelayan. Jadi untuk tampilannya, pertama harus mudah digunakan dengan menu yang tersedia secara visual, memungkinkan kasir atau pelayan memilih item pesanan dengan cepat. Jadi sistem ini juga harus memiliki fitur pencarian cepat untuk menemukan menu atau pelanggan yang terdaftar. Lalu ada dukungan untuk berbagai metode pembayaran dengan tampil ringkas dan efisien. Lalu ada fitur sinkronisasi dapur. Jadi pesanan yang dilakukan harus otomatis dikirim ke layar dapur dengan status yang bisa dilacak oleh pelayan dan hoki. Antarmuka ketiga untuk manajer restoran. Jadi manajer dapat melihat laporan harian, mingguan, bulanan terkait penjualan, persediaan stok, dan performa karyawan. Sistem menampilkan KPI restoran seperti tingkat kepuasan pelanggan, menu paling populer, dan jam sibuk. Yang ketiga ada desain alur data. Jadi alur data sistem ini menggambarkan bagaimana informasi mengalir dari pengguna ke server dan ke basis data serta kembali ke pengguna. Jadi pertama itu ada pemesanan makanan, jadi pelanggan memasukkan pesanan, lalu data pesanan diteruskan melalui API ke sistem backend, kemudian disimpan di basis data. Data pesanan juga dikirim ke dapur untuk diproses, sekaligus ke antarmuka pelayan untuk pelacakan status. Lalu di bagian kasir atau pelayan, pesanan yang dilakukan oleh pelanggan langsung dicatat melalui sistem POS. Data ini kemudian dikirim ke dapur dan dicatat di basis data untuk pemrosesan lebih lanjut. Lalu yang kedua tuh penyediaan dan penyajian makanan. Itu ada yang menggunakan termuka ini ada dapur dan pelayan. Untuk dapur, dapur menerima data pesanan dari sistem pos atau sistem online, lalu memprosesnya dan mengupdate status pesanan secara real time setelah makanan siap disajikan. Untuk pelayan, pelayan menerima notifikasi saat makanan siap, kemudian menyajikan makanan kepada pelanggan. Lalu status pesanan diupdate di sistem sebagai selesai. Yang ketiga itu ada manajemen stok. Yang pertama untuk pengurangan stok. Jadi setiap pesanan yang dibuat akan mengurangi stok bahan baku secara otomatis. Alur data ini memastikan persediaan bahan baku selalu diperbarui secara real time. Lalu ada notifikasi pengisian ulang. Jika stok bahan baku mencapai batas minimum, notifikasi otomatis dikirimkan kepada admin stok untuk memesan bahan baku baru dari supplier. Lalu ada manajemen keuangan. Pertama itu ada transaksi penjualan. Data penjualan dari setiap transaksi dicatat di basis data keuangan. Informasi ini digunakan untuk pembuatan laporan keuangan harian. Yang kedua ada pencatatan pajak dan pengeluaran. Sistem menyimpan data pengeluaran dan pajak yang diupdate setiap kali terjadi transaksi pembelian bahan baku atau pembayaran supplier. Terakhir itu ada laporan dan analisis. Pertama itu pengumpulan data. Semua data di transaksi penjualan, persediaan stok, dan performa karyawan dikumpulkan di basis data. Sistem backend akan menganalisis data ini untuk menghasilkan laporan yang bisa diakses oleh manajer melalui antarmuka visual atau dashboard. Kedua ada pengambilan keputusan. Laporan ini membantu manajer membuat keputusan strategi seperti menentukan menu promosi atau memesan bahan baku berdasarkan tren penjualan.
Lalu yang keempat ada keamanan dan privasi. Jadi keamanan itu prioritas penting dalam desain sistem, di mana ada tiga. Yang pertama itu ada enkripsi data. Jadi semua data pelanggan, transaksi, dan informasi sensitif lainnya harus dienkripsi baik saat dikirim maupun saat disimpan untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Yang kedua ada akses berbasis peran atau role-based access control. Jadi sistem harus membatasi akses pengguna berdasarkan peran mereka, kasir, pelayan, manajer, admin stok, dan pelanggan, dan semacamnya untuk memastikan hanya orang yang berwenang dapat mengakses data tersebut. Terakhir ada audit dan log aktivitas. Setiap aktivitas pengguna di dalam sistem harus dicatat dalam log untuk keperluan audit dan pemantauan keamanan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah di Amrul dengan NPM 231501078. Pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan pada bagian implementasi dan testing. Pertama, di bagian implementasi, yaitu ada pengaturan infrastruktur, cloud atau on-premise, itu nanti memilih sistem cloud seperti AWS atau server lokal, MySQL atau PostgreSQL. Kemudian untuk pengaturan infrastrukturnya juga konfigurasi server web dan database untuk akses cepat dan aman. Kemudian aktifkan backup otomatis untuk data penting seperti data pelanggan, data transaksi, dan stok barang. Kemudian yang kedua ada pengembang backend. Pertama itu ada arsitektur API. Backend-nya menggunakan API untuk mengatur interaksi dan dengan berbagai fungsi seperti pemesanan makanan, manajemen stok, dan pelaporan. Nah, beberapa endpoint REST API tersebut untuk operasi bisa menu untuk daftar menu, order untuk pengelolaan pesanan, dan report untuk menghasilkan laporan penjualan. Kemudian pengelolaan stok otomatis. Sistem backend-nya dapat secara otomatis memperbarui stok bahan baku setiap kali pesanan diproses. Misalnya saat makanan disajikan, jumlah stok bahan terkait berkurang secara otomatis. Kemudian pengelolaan keuangan. Backend-nya juga mencatat setiap transaksi keuangan secara otomatis, menyimpan detail penjualan, dan menghasilkan laporan harian, mingguan, atau bulanan. Kemudian yang ketiga ada pengembangan front-end. Front-end pelanggan bisa berupa website atau aplikasi mobile, berfungsi sebagai antarmuka untuk melihat menu, memesan, dan membayar. Pada halaman menu, pelanggan dapat menjelajahi berbagai pilihan makanan, sementara halaman checkout nanti ya untuk pelanggan menyelesaikan pemesanan dan membayar dengan mudah. Kemudian front-end POS untuk pelayan atau kasir. Front-end merupakan alat bagi staf restoran untuk memasukkan pesanan dan memproses pembayaran dengan mudah. POS ini didesain agar ramah pengguna. POS itu adalah point of sale, sistem yang digunakan oleh bisnis termasuk restoran untuk melakukan transaksi penjualan. Kemudian yang keempat ada keamanan sistem, autentikasi dan otorisasi. Keamanan sistem ini dijamin melalui kontrol akses berbasis peran yang memastikan bahwa penggunanya hanya mengakses fitur yang sesuai dengan peran mereka. Misalnya seperti kasir dan koki memiliki akses terbatas dibandingkan manajer dengan menggunakan mekanisme login yang aman seperti Open Authentication atau JWT. Sesi pengguna terlindung dari akses yang tidak sah. Kemudian enkripsi data. Setiap komunikasi antara server dan pengguna itu dienkripsi menggunakan SSL atau TLS untuk melindungi data dari intersepsi. Kemudian pencatatan log aktivitas. Pencatatan log aktivitas ini memungkinkan pengawasan terhadap tindakan penting dalam sistem seperti membuat pesanan, perubahan stok, ataupun transaksi keuangan. Log ini penting untuk diaudit dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan atau kesalahan sistem. Kemudian selanjutnya ada testing. Pertama itu testingnya ada pengujian fungsional. Pengujian fungsional ini tujuannya untuk memastikan bahwa semua fitur
yang ada tuh dalam sistem itu berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, fokus dari pengujian fungsional ini adalah untuk pemesanan makanan, manajemen stok, dan manajemen keuangan. Kemudian yang kedua, pengujian kinerja. Pengujian ini bertujuannya untuk mengevaluasi performa sistem, terutama saat bebannya tinggi, seperti saat jam makan siang itu kan biasanya lebih ramai dibanding makan malam. Kemudian pengujiannya itu mencakup load testing, stress testing, dan response time. Nah, load testing ini adalah uji bagaimana sistem itu menangani volume transaksi yang tinggi dengan mensimulasikan banyak pesanan yang masuk secara bersamaan. Misalnya simulasi 500 pesanan akan dalam 10 menit ataupun sebagainya. Nah, stress testing itu batas maksimal kapasitas sistem dengan meningkatkan beban secara bertahap hingga sistem itu bisa mencapai batasannya. Kemudian nanti diamati bagaimana sistem bereaksi dan apakah ada kegagalan yang terjadi. Nah, kemudian respon time testing itu adalah uji waktu respon sistem untuk setiap fungsi, seperti saat memproses pesanan atau update stok, untuk memastikan waktu respon tetap di bawah 3 detik, seperti yang disyaratkan. Kemudian testing yang terakhir adalah pengujian keamanan. Keamanannya ini adalah aspek kritis dari segala sistem informasi, terutama yang mengelola data pelanggan, transaksi keuangan, dan stok restoran. Fokus utamanya adalah seperti penetration testing, data encryption testing, role-based access control testing. Nah, penetration testing ini adalah melakukan pengujian penetrasi, seperti mengidentifikasi celah keamanan yang kemungkinan ada, termasuk potensi serangan seperti SQL injection, cross-site scripting, atau cross-site request forgery. Kemudian ada data encryption testing, yaitu adalah memverifikasi apakah data tersebut sensitif, seperti informasi pelanggan atau data pembayaran, dienkripsi secara baik dan dikirim maupun saat disimpan untuk mencegah akses yang tidak sah. Nah, yang role-based access ini adalah uji kontrol aksesnya berbasis peran seperti implementasi sebelumnya, yaitu memastikan hanya beberapa pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data atau fitur tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Atan Alif dengan NPM 2365 Di sini saya akan menjelaskan bagian maintenance. Maintenance adalah tahap di mana kita fokus pada pemeliharaan sistem setelah implementasi untuk memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik. Ada beberapa jenis maintenance yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada corrective maintenance, yang merupakan proses memperbaiki bug atau kesalahan yang ditemukan setelah sistem diimplementasikan. Kedua ada adaptive maintenance, menyesuaikan sistem dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan bisnis. Yang ketiga ada preventive maintenance, ini meningkatkan kinerja atau efisiensi sistem tanpa mengubah fungsionalitas dasarnya. Yang terakhir ada preventive maintenance, mencegah masalah di masa depan dengan melakukan pemeliharaan rutin. Itu ada beberapa aktivitas dari maintenance. Yang pertama, perbaikan bug. Di sini kita mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam sistem, pembaruan fitur, yang aktivitas adalah menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan bisnis, dan pemantauan kerja untuk memantau kinerja sistem secara terus-menerus untuk memastikan optimalisasi. Sebagai kesimpulan, sistem informasi manajemen restoran yang kita bangun memiliki beberapa manfaat utama. Yang pertama, efisiensi operasional. Sistem ini meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi proses bisnis utama. Yang kedua, ada pengelolaan data yang lebih baik. Sistem membantu dalam pengelolaan data pelanggan, stok bahan baku, dan transaksi dengan lebih terstruktur dan aman. Yang ketiga, ada pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dengan fitur reservasi online dan pemesanan yang mudah, pelanggan mendapatkan pengalaman yang lebih baik dan memuaskan. Yang keempat, ada dukungan pengambilan keputusan. Laporan dan analisis yang dihasilkan oleh sistem membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional,
tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan manajemen restoran. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.